Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pertemuan ilmu pelajaran datar yang saya sampaikan, yaitu pertemuan pertama. Ini kelanjutan dari pertemuan dari yang lain, yaitu tentang ilmu pelajaran datar. Kali ini kita akan membahas tentang kompas atau pedoman magnetik kompas, dan kompas gasing atau giro kompas. Ya. Baik, sebelum melanjutkan materi ini, sebaiknya Anda subscribe ke channel saya, kemudian nyalakan lonceng, like, komen, share, dan jangan lupa diberikan jempol atau like. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang pedoman magnet. Yaitu pedoman magnet dan pedoman gasing atau giro kompas. Ya, pedoman magnet dari batang magnet, kemudian giro kompas merupakan giroskop yang menggunakan aliran listrik. Kalau kompas magnet tidak menggunakan aliran listrik. Ya, dasar peraturan adalah SOLAS 1974 sebagai amandemen, kemudian SCTW 1978 amandemen 1995 walaupun telah diamandemen Manila tahun 2010. SOLAS adalah Safety of Life FC atau Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut yang diadopsi pada 1 November 1974. Kemudian apa itu SCTW? SCTW adalah Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarer, Konvensi Internasional tentang standar pelatihan, sertifikasi, dan jaga laut bagi pelaut. Ya, dasar pemasangan kompas ini ada peraturannya. Kemudian kita bicara tentang kompas magnet. Pengertian kompas magnet adalah sebuah pedoman magnet yang merupakan alat penting di kapal yang berguna untuk menentukan haluan kapal baringan atau arah baringan benda dari kapal, atau mencari arah benda dari kapal untuk tujuan menentukan posisi kapal di laut. Ya, pedoman magnet biasanya yang digunakan di kapal seperti ini adalah pedoman magnet. Dapat juga untuk kapal-kapal kecil diletakkan di kotak yang bisa disimpan. Tapi untuk yang kapal besar seperti yang di sebelah kiri kita, yaitu dipasang permanen. Kemudian yang untuk kapal kecil biasanya bisa disimpan demi keamanan.
Ya, kompas magnet bekerja dengan adanya interaksi antara kemagnetan bumi dan kemagnetan dan magnet bumi dan magnet dari batang magnet yang ada di kompas. Kemudian medan magnet di bumi ini yang punya kemagnetan yang besar, jadi seperti batang magnet raksasa di antara kutub utara dan kutub selatan merupakan kutub-kutub dari magnet. Sifat batang magnet adalah kutub yang senama tolak-menolak, yang tidak senama tarik-menarik. Prinsip kerja identik dengan prinsip kerja dengan sebuah batang magnet, yaitu apabila batang magnet berdiri bebas, maka batang magnet tersebut akan mengarah ke arah kutubnya. Contohnya, bila sebuah batang magnet diikat benang bagian tengah-tengahnya dan dalam keadaan seimbang, kemudian benang diangkat, digantung, maka batang magnet tersebut akan menunjuk ke arah kutub-kutubnya. Sifat magnet memiliki gaya tarik atau tolak terhadap logam bermagnet lainnya, baja, besi, yang mengandung baja atau besi, tapi tidak bisa menarik plastik atau aluminium atau emas. Kemudian kekuatan gaya tarik menarik terdapat pada ujung-ujung batang magnet tersebut. Ujung batang magnet diberi nama kutub utara dan kutub selatan karena ujungnya selalu mengarah ke kutub-kutub bumi tersebut. Kutub senama akan saling tolak-menolak dan kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Menurut fungsi dan penempatannya terdapat yaitu kompas tolok atau pedoman tolok atau standar kompas. Kemudian yang biasanya dipasang di atas anjungan kapal. Di atas ruang kemudi kapal biasanya dipasang di atas anjungan kapal. Di atas yang benda yang bawah ini berada di ruang kemudi. Jadi pengemudi bisa melihat kompas yang ada di atas dek ini dari cermin yang ada di depan pengemudi. Ini biasanya disebut kompas standar. Ya, seperti ini kompas standar di mana ada tutupnya untuk melindungi dari hujan, cahaya, panas, dan lain. Kemudian ada besi yang untuk menimbal, nantinya untuk mengoreksi. Kemudian bagian ini ada klinometer untuk melihat ke lurusan mendatar atau tidak. Ya, ini ada biasanya batang magnet yang digunakan untuk mengoreksi kompas magnet standar yang terletak di atas anjungan. Jadi kita bisa untuk membaring benda darat atau benda angkasa, kita perlu naik ke atas anjungan. Sedang untuk melihat haluan kapal bisa dilihat dari ruang kemudi. Pedoman standar atau pedoman tolok diletakkan itu tadi di atas anjungan, digunakan untuk membaring benda darat atau
benda angkasa. Benda angkasa untuk mencari arah matahari atau asimut matahari, sedang untuk membaring benda bumi untuk menentukan posisi kapal di laut dengan menggunakan bantuan benda bumi. Ya, jadi dengan demikian kompas ini tidak boleh terhalang oleh benda lain terhadap di sekeliling kapal. Jadi tidak boleh menghalangi, ada bangunan yang menghalangi sehingga benda di depan atau di sekeliling kapal terhalang. Jadi untuk busur kelingkaran kapal itu 360 derajat. Jadi pedoman yang lain, ada pedoman kemudi, ada dibuat kemudi, itu patokannya adalah dengan pedoman standar. Jadi pedoman standar sebagai tolok. Pedoman kemudi, kemudian ada pedoman kemudi atau string kompas. Bagi kapal-kapal besar ada 2 kompas. Kompas yang ada di atas anjungan dan kompas yang ada di depan kemudi. Tapi tadi bisa kompas kemudinya nggak ada, tapi bisa melihat dengan cermin yang di atas pengemudi kapal. Cermin melihat haluan tolok yang ada di atas anjungan kapal. Tapi bisa juga di depan kemudi dipasang haluan pedoman, dipasang pedoman kemudi untuk steering kompas. Ya, biasanya dipasang seperti ini, yang di kiri kanan ini merupakan besi lunak untuk bisa mengoreksi atau menimbal. Di sebelah depannya biasanya ada besi, ada batang-batang manik untuk mengoreksi ini sehingga kesalahannya semakin kecil. Jadi ini bisa ada kesalahan. Nanti akan kita bahas pada materi berikutnya, yaitu tentang kesalahan pedoman magnet, yaitu ada variasi dan deviasi. Tapi kita bahas pada selanjutnya. Ya, itu biasanya depan ini kemudi jantra umpama di depan letakkan, ada yang demikian. Tapi tadi ada yang kapal besar, berarti haluan pedoman kemudi ini, pedoman kemudi bisa dilihat dari cermin. Tapi untuk kapal-kapal nelayan yang kecil biasanya hanya mempunyai 1 pedoman yang diletakkan di depan kemudi. Untuk kapal kecil. Untuk kapal yang lebih besar biasanya di depan kemudi ada pedoman kemudi, ada pedoman repeater dari biru kompas. Pedoman kemudi ya tadi harus diletakkan di depan jurumudi. Biasanya kemudi kapal untuk yang kecil biasanya di tengah-tengah dari kapal atau sejajar dengan lunas. Karena di depan kompas itu di dalam ketelnya ada penunjuk arah haluan yang disebut dengan garis layar, itu harus sejajar antara lunas kapal. Jadi dengan di depan kemudi ada haluan, ada kemudi kapal, ada pedoman kemudi, jurumudi selalu dapat mengetahui haluan pedoman kemudi. Ya, semua harus letaknya biasanya tepat di bawah haluan standar.
Jadi kalau di atas anjungan, di bawahnya yang di dalam anjungan, yang pedoman kemudi lurus dengan atasnya. Atau dengan kata lain, biasanya lurus dengan pengemudi dengan jurumudi. Jadi dengan lurus atas bawah itu pedoman kemudi dapat melihat, memeriksa berapa haluan pedoman standar, berapa haluan pedoman kemudi. Kemudian pedoman cadangan yang sejenis biasanya untuk kapal-kapal untuk memudahkan antara pedoman kemudi dan pedoman standar ukurannya sama. Umpama yang atas 25 cm, yang dari toloknya, kemudian kemudinya juga sama. Demikian juga spare-nya. Jadi kalau ada rusak tinggal mengganti aja. Ya. Kemudian di dalam pedoman kemudi itu ada pedoman menurut bagian pedoman menurut konstruksinya itu ada yang pedoman magnet kering dan pedoman magnet basah. Pedoman magnet kering dan basah. Di mana pedoman magnet kering itu biasanya di dalam ketelnya itu tidak ada cairan. Di pedoman basah berarti ada zat cair yang untuk mengapungkan batang magnet. Ya, ini untuk pedoman kering, di dalamnya ini tidak ada cairan. Yang ada ini adalah batang magnet yang digantungkan di atas. Ini bagiannya. Yang satu dari atas ini ketel pedoman hanya. Kemudian tutup kaca bagian atas, kemudian ada kaca baur, kemudian semat. Jarum semat itu yang untuk memasang batang magnet ini yang dipasang di piringan di mawar pedoman. Itu semat. Kemudian ujung semat, ini semat dari bawah ke atas, kemudian di atas ada ujungnya. Kemudian sungkup dari aluminium. Sungkupnya dari aluminium. Kenapa aluminium? Karena aluminium tidak terpengaruh oleh magnet. Kemudian batu nilam sebagai dasar untuk semat. Kalau batu nilam, batu yang keras sehingga jika kena ujung semat tidak terkikis, sehingga tidak bergeser. Kemudian cincin aluminium, pasang cincin aluminium bagian H. Kemudian benang sutra untuk menggantung dari batang magnet. Dan kertas di bagian atas, kertas sebagai pembacaan skala pada mawar pedoman atau penunjuk arah. Ya, ini pedoman atau piringan pedoman tadi yang dari kertas tadi arahnya seperti ini pembagiannya. Jadi ada 32 arah atau setiap arah disebut dengan satu surat. Ya, sedang gambarnya seperti ini. Kompas dalam bahasa Inggris, tidak dalam bahasa Indonesia. Jadi kompas tidak ada yang berbahasa lain selain bahasa Inggris karena berlaku secara internasional. Karena saya nggak tahu kalau yang di Cina gimana, apa tulisan Cina apa. Tapi kalau yang belajar internasional wajib tulisannya ini arahnya dalam bahasa Inggris.
arah mata angin dalam satu lingkaran 360 derajat dibagi menjadi 32 arah atau surat, sehingga satu surat adalah sama dengan 11/4 derajat. Ada 32 surat. Ya, ini arahnya sebagai berikut. Dari arah utara atau north dengan arah 0 derajat, 00 derajat atau 360 derajat. Jadi utara sama dengan 0 derajat atau 360 derajat. Kemudian sebelahnya beda 11/4 derajat adalah north by east. Arahnya 11/4 derajat. Kemudian berikutnya sebelahnya beda 11/4 derajat lagi, atau dengan utara beda 22,5 derajat yang disebut dengan north-northeast. Arahnya adalah 22,5 derajat. Berikutnya adalah arah northeast by north. Northeast by north beda lagi 11/4 derajat sehingga 33,3/4 derajat. Yang berikutnya adalah arah northeast, yaitu arahnya 45 derajat. Berikutnya nomor 6 adalah arah northeast by east. Beda jadi 56,4 derajat. Yang nomor 7 adalah east northeast. Arahnya 67,5 derajat. Setelah itu arahnya adalah east by north 78,3/4 derajat. Kemudian arah ke timur atau east arahnya 90 derajat. Kemudian lanjutkan sendiri untuk dari east, kita kosongin untuk kerjaan kalian. Kemudian bawah adalah short 180 derajat. Jadi antara north dan east beda 90 derajat. Antara east dan short beda 90 derajat. Jadi ini dibagi, tiap ini ada 8 arah. Jadi 8 kali 4 berarti 32. Arahnya demikian, berarti ini nanti cari sendiri. Kemudian short 90 derajat, kemudian short adalah 180 derajat karena beda 90 derajat. Berikutnya kita cari kebalikan dari northeast, ada southwest. Southwest adalah 225 derajat. Jadi berkebalikan 45, ini ditambah 180 bedanya sehingga menjadi 225. Jadi setiap kebalikan ini berbeda 180 derajat. Utara dengan selatan, timur dengan barat. Kemudian northeast dengan southwest selanjutnya. Kemudian timur adalah west, 270 derajat. Untuk selanjutnya kalian gambar sendiri, lihat dari gambar yang sebelumnya. Tolong diisi, kemudian dicari nama Indonesianya.
Kalau bahasa Indonesia arahnya tentu lebih sulit dibanding bahasa Inggris. Bahasa Inggris tinggal lihat arah-arah sebelahnya. Gampang, sama seperti bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia sulit, ada Tenggara, ada Barat Daya, Barat Laut, Timur Laut, Tenggara. Untuk agak sulit untuk menghafalkan untuk bahasa Indonesia. Maka kompas ini memang dalam bahasa Inggris. Kemudian kita sebut bahwa arah utara, timur, selatan, dan barat. Jadi arah itu selalu mendekati dari arah utama. Surat utama atau surat induk, utara, selatan, timur, barat. Jadi kalau bahasa Indonesia mama timur laut. Nah, timurnya dulu yang disebut. Kalau bahasa Inggris utaranya dulu. Kalau bahasa ini selatan dulu. Kalau ini berarti sini southeast, southwest. Berarti kalau ke sana northwest. Jadi arahnya melihat dari surat dari north dan south. Lihat semua ini dari utara. Berarti ini dari selatan. Ini dari selatan. Ini dari utara. Jadi yang timur sama barat yang surat berikutnya. Arahnya dari utama. Utara dan selatan. Lihat kompas menunjuk arah utara dan selatan. Lanjut, ini arahnya yang nanti kalian gambar, tinggal lihat ini arahnya di mana. Di mana secara tradisional ada namanya bahwa utara apa ini menyebut arah. Ini arahnya ditulis dalam desimal, yang saya dalam pecahan. Ini tulis desimal, kita lihat antara kalian nanti ini gambar dan cari bahasa Indonesia. Umpama north apa? North by east apa bahasa Indonesia? Kalau nggak ada ya dikosongin. Lanjutnya umpama southwest apa? Tolong dicari bahasa Indonesia ini yang tradisional, nggak usah diisi, diganti bahasa Indonesia. Ya. Selanjutnya ini kompas. Tadi ada pembagian kompas basah dan kompas cair. Yang tadi kering berarti nggak ada cairan. Kalau ini ada cairan, jadi semua tergenang oleh zat air. Nanti kalian akan dapat atau sudah dapat mata pelajaran tentang kompas. Ini hanya mengingatkan lagi bahwa ada kompas air, di mana ini di sininya air. Jadi semua mengambang di dalam air. Jadi lebih stabil guncangannya dibanding dengan kompas kering. Ya. Kompas cair tadi isinya Aquades 75% sampai 80%, yaitu atau air murni, kemudian 20 sampai 25 alkohol murni atau ether. Kenapa dicampur alkohol? Karena alkohol mempunyai titik beku yang lebih rendah dibanding air. Kalau air 0 derajat membeku. Kalau berlayar di darah dingin nggak bisa. Makanya kompas cairan isinya perbandingan alkohol 20%, kemudian airnya 80%. Jadi antara 75 sampai 80% air atau Aquades, air murni, alkoholnya 20 sampai 25%. Kemudian di kompas itu ada garis layar yang menunjukkan arah tujuan kapal atau haluan kapal. Ya, menentukan arah itu ada ke garis layar. Sehingga
kompas ditempatkan di sejajar dengan lunas. Kalau bisa di tengah-tengah kapal, kalau enggak boleh di kiri atau di kanan, yang jelas garis layarnya harus sejajar garis layar. Kalau tarik dari depan ke belakang sama dengan garis lunas. Biasanya kalau di kapal-kapal kecil, garis layarnya ini pedoman kemudinya atau pedoman standarnya itu garis layarnya sejajar dengan lunas kapal, sehingga ditempatkan di tengah-tengah kapal. Ya, ini depan sini ada garis layar, ini arah baringnya, ini kompasnya seperti ini. Ya, ini garis, ini pedomannya diletakkan di tengah-tengah. Jadi garis layar ada di depan, ini harus sejajar dengan garis lunas, sehingga arah kapal sesuai dengan kompas. Jadi ini boleh kompasnya diletakkan di samping, yang jelas garis layarnya harus sejajar dengan lunas. Tapi biasanya untuk kapal-kapal kecil ini diletakkan ke ruang jurumudi ini tepat di atas lunas. Ya, selanjutnya kita lanjutkan tentang kompas gasing atau pedoman gasing atau gyro kompas. Bahasa Indonesia bisa juga disebut dengan giro kompas. Ya, merupakan, kalau kompas magnet tidak menggunakan sumber energi listrik, sedang untuk kompas gasing memerlukan sumber energi listrik. Kompas gasing adalah gasing, berarti seperti mainan itu yang diputar. Ini diputar pakai listrik, ada 3 sumbu, sehingga arahnya bisa ditunjukkan dengan arah salah satu poros. Ini gambar penampilan untuk pedoman gasing, biasanya dibuat enapan atau repeater untuk mempanjang ke tempat-tempat lain, karena kompas gasing ini bisa disambung dengan alat elektronik lain, dengan radar, dengan AIS, kemudian di EGIS, RDF, GPS bisa dihubungkan dengan kompas gasing. Jadi untuk kapal sekarang yang modern, dalam satu tampilan EGIS bisa menunjukkan arah, menunjukkan kedalaman, posisi. Jadi untuk kapal modern ini sangat dibutuhkan. Kompas gasing atau pedoman gasing atau gyro kompas, sebuah pedoman yang merupakan alat penting di kapal yang berguna untuk menentukan haluan kapal dan mengambil baringan benda darat yang lebih tepat dibanding dengan kompas magnet. Gyro kompas atau giroskop adalah sebuah benda yang berputar sangat cepat. Tadi gasing yang berputar cepat kurang lebih 6.000 rotation per menit. Dalam 1 menit 6.000 putaran, sangat cepat, dan mengelilingi sebuah poros dan dapat berputar bebas pada 3 buah arah seperti gambar tadi, ya, yang saling tegak lurus satu sama lainnya. Keuntungan pedoman gasing
dibanding pedoman magnetik penunjukan ke arah sejati haluan baringan, karena kompas gasing dapat di-setel, dikoreksi, diperbaiki. Keseksamaan pembacaan yang lebih baik karena cara pembesaran pada pedoman kemudi menunjukkan ketelitian tiap 1 derajat. Jadi karena bisa dibikin piringannya lebih lebar, maka bisa dibaca. Pemasangan anakan pedoman atau repeater kompas di tempat-tempat yang dibutuhkan, umpama di depan kemudi, supaya karena haluannya supaya tepat dipasang dengan repeater dari pedoman gasing. Jadi bisa dipasang di mana dibutuhkan, untuk terutama kapal-kapal besar. Jika anjungan terhalang oleh bangunan-bangunan lain, bisa dipasang tempat lain yang tidak terhalang. Bila kapal mengoleng mengangguk, tidak terpengaruh karena piringannya tentu lebih stabil dan dapat dikoreksi. Penentuan koreksi bisa dikoreksi, kemudian bisa dibuat daftar koreksinya. Selain itu bisa ada alat penyetel sehingga kesalahan dari pedoman gasing dapat disetel dengan mengatur. Tentu kalian akan mendapat mata pelajaran khusus untuk pedoman gasing ini pada pelajaran peralatan navigasi. Sekarang hanya mengenalkan tentang haluan, bahwa di kapal ada haluan pedoman kemudi, ada haluan pedoman magnetik, ada haluan pedoman gasing. Jadi ini pengenalan untuk haluan. Keuntungan dari konstruksi, gaya pengarah lebih besar beberapa ratus kali lebih besar daripada pedoman magnet. Tidak terpengaruh pada kemagnetan kapal. Jadi walaupun dipasang dengan dekat besi, dengan baja atau listrik, tidak terpengaruh. Sedang untuk pedoman magnet terpengaruh oleh kelistrikan kapal. Lebih peka terhadap gangguan luar. Kemungkinan dilengkapi dengan tambahan, bisa ditambahkan ke alat yang lain. Kerugian giro kompas adalah instalasi yang rumit sehingga harganya mahal, jauh lebih mahal, berkali-kali lipat dibanding dengan pedoman magnet karena menggunakan listrik. Ya, listriknya harus stabil. Kalau naik turun bisa menyebabkan putarannya bergeser. Kemudian jenis pedoman itu ada Sperry untuk bikinan Amerika, kemudian untuk Brown bikinan Inggris, kemudian untuk Jerman Anschutz. Jadi ada 3 jenis. Nanti kalian akan pelajari lebih lanjut dalam pelajaran pedoman magnet dan pedoman gasing. Sekali lagi ini hanya pengenalan supaya tahu bahwa di kapal ada pedoman magnet, ada pedoman gasing. Jadi biasanya untuk kapal yang dilengkapi dua-duanya, kemudi, haluan pedoman kemudinya adalah memasang pedoman gasing, sedang pedoman tolok atau standarnya dipasang di atas anjungan kapal, kemudian dikasih cermin. Cermin, pengemudi bisa melihat haluan pedoman standar yang ada di atas anjungan melalui cermin. Kemudian yang di depan kemudi adalah repeater dari pedoman gasing. Jadi itu adalah cara yang hanya memakai pedoman kemudi. Jadi ada pengeluaran kemudi menggunakan pedoman gasing untuk
pedoman standar ada di atas anjungan. Itu berarti kapal-kapal yang modern. Kapal tradisional tentu hanya mempunyai satu pedoman, ditempatkan di depan pengemudi kapal.